bahwa satpam pun menentukan penilaian user. Itu bagaimana sih maksudnya? Kan yang bertato itu jelek. Enggak ya, biar... Ya, kembali lagi bersama saya Selesai, YouTuber satu-satunya Seles paling ganteng muka terbatas. Kali ini saya bersama sahabat, kakak, sekaligus mentor buat saya. Nah, jadi beliau ini jauh-jauh datang dari Medan ya kan. Ya, jadi kalau ada bata-bata sedikit ya nggak masalah ya kan. Assalamualaikum Kak Togi Nopita Sitorus. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah. Woi, bagaimana hari-harinya di Lombok? Begitu saja. Begitu saja ya. Jadi beliau masih tetap kelihatan fit, sehat karena belakangan ini suka olahraga ya. Alhamdulillah. Perawatan juga ya. Asik. Jadi kelihatan umurnya kayak 49 tahun. Enggak ada beda setahun jadinya. Ini sebentar. Ini akan menjadi pembahasan yang sangat menarik karena kita akan membahas sesuatu yang mungkin selama ini kita tidak sadari. Kelihatan sepele cuman akan mempengaruhi bagaimana kita bisa dapat kerja itu. Ya, hal itu yang kadang-kadang kemarin juga Kak Togi ini mereject seseorang karena sesuatu dari bahasanya nyeleneh ya Kak ya. Itu gimana sih ceritanya Kak? Ya mungkin karena overconfidence. Overconfident ya. Ya terlalu percaya diri pun sebenarnya juga nggak boleh lah ya. Apapun itu sih sebenarnya. Apapun itu ya benar. Kalau itu setuju sesuatu yang berlebihan ya. Sebenarnya Overconfident dalam artian bagaimana sih sebenarnya? Katanya kan Kakak belum interview, tapi sudah reject. Ya, dia menganggap dirinya cocok untuk posisi tersebut. Padahal dia tidak tahu bagaimana budaya kerja di perusahaan tersebut, ya kan? Dia akan bertemu user yang bagaimana. Jadi kan tidak bisa gitu. Luar biasa. Yang berlebihan itu yang tidak baik. Nah, seyogyanya harusnya bagaimana sih Kak? Karena kan belum bertemu saja Kakak sudah reject. Seharusnya bagaimana sih? Dari segi penulisannya mungkin kali ya? Sisi penulisannya sebenarnya dia lebih karena dia itu sudah WA sebelum interview. Oke. Iya. Walaupun dia tahu sebenarnya nomor WA saya. Oke. Pada saat itu sebaiknya jangan langsung pada fokusnya. Kita walaupun kita tahu nih yang bakal interview kita siapa atau siapapun, itu sebaiknya jangan ya. Jangan mencuri star sebelum star itu dibuka. Yang megang kunci kan tetap perusahaan. Ya biarkan kunci yang membukanya itu perusahaan tersebut. Jangan jadi seolah-olah jangan menggedor lah ya, menggedor pintunya ya. Ya, menggedor pintunya kan sudah lewat administrasi, kirim lamaran, ya kan? Terus ya sudah. Oke. Jadi poinnya semeton ya, jangan menggedor pintu sebelum dibukain pintu lah. Gitu, kalau udah dibukain pintu disuruh masuk ya why not? Tapi memang benar juga sih ada masuk akalnya juga di dunia kehidupan kita sebagai Seles YouTuber ya. Di belakang layar sebagai Seles YouTuber ya, atau gitu menyampaikan bahwa satpam pun menentukan penilaian user. Itu bagaimana sih maksudnya? Kok bisa satpam sih bisa menentukan, gimana ceritanya? Ya kita turun ketika kita masuk ke wilayah perusahaan tersebut. Yang pertama kali kita temui kan pasti yang menjaga pintu. Iya, setuju. Iya kan? Pada saat itu dia yang akan menentukan boleh masuk dan dia kan akan bertanya bisa atau tidak. Oke. Kalau kita sikapnya memaksa, sikapnya tidak sopan, pasti dia akan berkomentar nantinya, bukan pada saat itu mungkin. Pada saat itu. Nah, terus tanpa sengaja itu biasanya nyampe ke telinga user. Itu. Jangan menganggap remeh siapapun yang ada di sana. Di sana ya? Ya. Oke. Jangankan itu, saya aja pernah karena gaya berpakaian yang saya yang tidak manis gitu ya. Jadi Iya. ada datang ke saya terus cuman dilihat, iya saya mau ketemu sama, terus sepertinya saya mau posisi tersebut, maksudnya saya mau melamar posisi ini. Oke. Terus saya berpikir, emang Anda berhadapan dengan siapa? Ada yang wawancara saya. Iya. Jadi saya biasa. oke, gitu. Dari situ aja udah langsung negatif. Artinya dia sudah mau, saya akan diwawancara dengan orang hebat lah mungkin pikirnya. Katanya yang interview cuma saya gitu. Mungkin dia sudah underestimate dulu terhadap orang yang di depannya dia. Padahal mungkin itu udah proses ujian, tidak juga. Sebenarnya tanpa sengaja kita bukan proses ujian.
pada saat itu kan kita tidak tahu kita bertemu siapa di Dengan sana. siapa? Dan siapa orangnya dan bentuknya. Ya udah masuk itu dengan perlahan-lahan. Kita nggak pernah tahu kok. Jadi ya manis-manis dulu lah. Manis-manis Walaupun dulu. kita tidak manis sebenarnya. Iya. Nah, ini yang menjadi luar biasa sebetulnya sales YouTuber ya, karena terkadang kita tidak menyadari hal itu ya. Benar. Biasanya yang kita berpikirnya begini sih ya, termasuk mungkin saya kali ya atau orang lain atau sebagian besar, bahwa yang membuat yang saya harus buat exciting friendship atau apalah namanya itu ya interviewernya. Tidak pernah terpikirkan seperti yang disampaikan tadi bahwa kita harus bagaimana attitude ke penjaga perusahaan dan everything gitu ya. Benar. Luar biasa ini. Ini selling point sebetulnya sales YouTuber. Jadi harus diperhatikan detail gitu ya Kak ya. Benar. Nah, ini sudah mau tahap nih. Tahap selanjutnya, ini kita belum berbicara interview ya. Ini baru pra-interview. Nah, kalau di interview Kak, apa sebenarnya yang Kakak lihat dulu pertama kali sebelum bertanya? Pastinya penampilan. Penampilan ya. Penampilan itu bukan soal dia wangi atau apa. Wangi sih iyalah. Oh, Kalau dia oke, bau juga biasalah. kita pusing gitu. Iya, iya. Agak mikir saya mau Mikir. nanya apa dari tadi. Yang ada kita bener biar cepet lu balik cepet aja. selesai Iya, gitu ya. iya. Tapi sebenarnya kesiapan kita. Jadi kadang-kala ada datang silakan duduk. Itu tidak lepas jaket nih kayak Pak Mas Willy Iya, gitu bener, ya. bener. Dia duduk aja terus kemudian tas masih digantung atau Selempang semua ya. taruh sini. Iya, iya, iya. Coba letakkan, taruh, ucapkan salam, Oke. mengasih. Seperti itulah penampilan pertama, kesan pertama itu penting. Kesan Saya pertama. pernah ada yang datang ke saya dengan rambut panjang gitu. Cuma dia nanya, "Bu, saya nanti rambut panjang. Kalau rambut panjang Anda melamar posisi apa?" Kalau misalnya di posisinya memang jadi seniman, desainer, Oke. mungkin nggak jadi masalah. Tapi Benar, Anda setuju. misalnya di posisi yang memang berkaitan dengan customer, kerapian itu pasti utama pasti dilihat kan. Anda melamar di posisi apa? Bukan berarti rambut panjang itu pasti jelek. Enggak ya. Ya, enggak ya. Tapi Based on masa position. itu, I ya, see, I tetap see. based on position. Misalnya Anda bertato, tapi Anda cuma di belakang di back office, ya no problemo. Tapi bertato untuk ditaruh di front office, akan berpikir gitu. Bukan yang bertato itu jelek. Enggak gitu. ya, biar Jadi, nggak salah kaprah jangan ya, salah teman-teman. kaprah. Bukan yang bertato itu jelek, tapi kan kita lihat juga gitu loh. Luar biasa sebetulnya. Artinya based on position sebetulnya biar tidak salah kaprah sebetulnya. Nah, ini kita sudah melihat dari sebelum bertanya. Ada nggak pertanyaan yang sering Kak Togi sampaikan ke calon pelamar yang mungkin yang bisa memanifestasikan orang tersebut? Contoh pertanyaan yang sering Kak Togi ajukan ke calon pelamar itu seperti apa? Sebenarnya tidak ada pertanyaan baku ya. Saya tuh orang yang pantang untuk membuat pertanyaan baku ketika bertanya. Berarti beda-beda dong. Padahal meskipun satu posisi. Iya, pasti Beda-beda. beda-beda. Iya iya gitu. Tapi Gimana? memang perusahaan tuh pasti punya ada form penilaian. Ya, I see. Tapi pertanyaannya tidak akan baku. Kalau dulu mungkin ada pertanyaan baku. Menurut kamu kelebihan kamu apa ya? Iya, Terus benar, menurut benar. kamu kekurangan Benar, kamu benar, apa? benar, Nah, benar, itu, benar. itu pertanyaan baku. Iya, zaman benar, dulu, benar. ya. Benar, benar. Waktu saya mulai sekolah melamar itu melamar, pernah ya. itu terus ya bertanyanya gitu. Padahal itu jadinya orang akan siap nih nanti kalau ditanya berkurang ini kekurangan saya ini, kelebihan saya apa. Akhirnya sampai dibuat Kayak literlek banget lah ya. Dibukukan lah ya sampai ini loh pertanyaan. Tidak, sebenarnya saya akan bertanya sesuai dengan karakter pertama kali dia. Karakter apa dulu nih? Karakter pertama kali dia muncul. Oh, I see. Iya. Dia mau menonjolkan apa? Jadi sebenarnya kalau buat saya teman-teman interview yang bagus biasanya dia akan mengikuti alurnya dia sih. Bukan kita yang diikuti. Kita sebenarnya mengikuti alur interview. Oh, gitu. Nah, kalau misalnya pelamar yang bagus, sebaiknya buat interview ngikutin ceritanya kita. Nah, contohnya gimana tuh? Kayak gimana tuh maksudnya? Ya menceritakan pengalaman kita tanpa meninggikan inian kita, tapi juga tanpa sengaja kita sebenarnya sedang menyodorkan kinerja kita, kualitasnya kita. Agak sulit ya, itu sih nanti itu. Luar biasa sebetulnya. Ya. Ini sebenarnya sangat menarik sebetulnya. Artinya apa? Di tahap interview itu sebenarnya tahap-tahap yang sangat krusial. Sehingga kalau kita bahas tidak butuh
istilah butuh waktu 4 SKS kali ya. Cuma satu sih ya, saya gimana? potong. Ada pertanyaan yang selalu bertanya, kenapa Anda resign? Itu pasti Nah, selalu ada. benar itu selalu Kak. Ya, ya. Selalu akan ada. Kenapa Anda resign di perusahaan ini? Atau sampai lama, sekian lama, kenapa kamu resign? Nah, kadang kita terjebak. Ya Nah, benar. terjebak. Mau jujur Kita salah. mencoba, gimana? mau jujur salah, mau tidak jujur salah. Iya benar. Terus sebenarnya jujur itu penting, tapi membahasakannya yang Agak harus, gimana ya? Iya, packagingnya packagingnya harus tepat. Contoh misalnya kita sebenarnya nggak suka nih sama bos kita sebelumnya. Iya. Atau kita memang nggak suka dengan sikap semua orang di sana. Tapi kan jawabannya tidak, saya nggak suka sama bos saya dulu, terlalu menekan saya begini-begini. Itu kata-kata yang seolah-olah kita tidak mau diatur oleh Iya, bos. benar. Sebaiknya ya jawab saja, saya kurang cocok dengan manajemen sebelumnya. Gitu. Sudah selesai. Apa yang kurang cocok ya tinggal detail apa, tapi tidak perlu sampai ada kata seolah-olah manajemen yang sebelumnya buruk. Bisa aja kita yang memang tidak cocok dengannya karena kita tidak masuk slotnya di sana. Iya. Terus yang kedua, ada lagi yang kejujuran yang kalau kita pernah melakukan cheating kemudian dipecat, apakah itu kita tidak punya kesempatan kedua untuk hidup atau melanjutkan hidup? Itu nggak fair juga sih. Berarti harusnya kita jujur ya, Jujur, sampaikan. tapi kita harus kasih note bahwa saya tahu saya salah, kedepannya saya akan seperti ini, dan saya tahu saya akan memperbaiki kinerja seperti itu. Jadi kita punya pelajaran hidup di kesalahan kita, dan interview akan menghargai itu. Dibandingkan kita bilang, wah iya saya tuh lagi pengen istirahat aja. Emang ada gitu kita makannya istirahat? Setuju, benar. Emang kita ada makan istirahat? Gaji kita nggak butuh gitu, berarti gaji kita tuh bisa nggak habis-habis dong bulan sebelumnya. Luar biasa Sobat Sales. Itu menarik sekali ya Kak Togi ya. Tidak terasa Kak Togi. Nanti kita akan bahas lebih detail bagaimana trik-trik interview. Tetapi paling tadi yang kita sudah tadi bicarakan dan obrolin beberapa saat itu, tips triknya apa? Tunggu, next capture ya. Terima kasih Sobat Sales YouTuber, tetap bersama saya Sales YouTuber satu-satunya sales paling ganteng muka terbakat. Don't forget like, share, comment, dan subscribe Sales YouTuber.